Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Akhir-akhir ini kita merasa sedih ya melihat postingan atau video ketika Keanu, putra Mbak Imbong dan Paula, nampak begitu kurus ya. Ini mengundang reaksi banyak netizen. Ya, seperti kita ketahui bahwa Mbak Imbong menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven, dan menuntut hak asuh anak. Ini kontradiktif dengan apa yang kita lihat yang beredar akhir-akhir ini. Sebagaimana diatur dalam perlindungan anak, juga undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Ini saya katakan bahwa anak yang masih di bawah umur, hak asuhnya itu ada pada ibunya. Dan Mbak Imbong tahu itu. Namun Mbak Imbong menginginkan hak asuh anak jatuh pada dirinya. Boleh-boleh saja, bisa saja hak asuh anak gugur kepada ibunya jika tiga hal. Yang pertama adalah ibunya memiliki perilaku buruk. Yang kedua, ibunya sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang dipenjara, katakanlah gitu. Dan yang ketiga, masalah finansial. Tiga faktor itulah yang menggugurkan ibu menjadi tidak menerima hak asuh anak. Masalahnya, mengapa Mbak Imbong nekat mengajukan gugatan cerai dan menuntut hak asuh anak? Apakah Mbak Imbong sudah siap untuk mengasuh anak? Itu pertanyaannya. Namun saya pribadi yakin bahwa hakim juga akan memandang secara objektif bahwa ibulah yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana ketika Mbak Imbong mendapatkan hak asuh anak. Ini jika ya teman-teman ya, jika, nanti komentarnya kan ya, seandainya gitu loh, jika itu seandainya ya, hakim memutuskan hak asuh anak kepada Mbak Imbong. Bagaimana bisa? Saya ingin tayangkan beberapa video ini. Cara Mbak Imbong mengasuh anak. Berikut. Hey, Gini. let's go. Gini. Let's go. Kita sekolah lagi. Wah, kok pulang itu? Ini dia, anak gila. Kamu sayang. Ini udah jadi pebasket profesional Oh, sekarang ya? iya dong. Iya, basket ya.
Yang benar pas selang kanan dong. Yang benar. Yang di depan dong, saya. Udah, saya bawa papa aja deh. Bawa papa aja deh nih. Papa tungguin ya, di luar ya. Siap. Gila, Papa tidak akan kemana-mana. Oke? Bye-bye. Demi konten kalau saya lihat ini. Oh. Ya rasa-rasanya ingin ngomong saya sama Mbak Imbong. Kondisi real ketika anak-anak Mbak Imbong tidak ada Paula Verhoeven. Bahkan ikut bekerja. Pekerjaan papanya kan online ya, jualan online dan sebagainya. Ada satu tayangan, ya sepertinya Mbak Imbong melihat ini demi konten ya. Demi konten kalau saya lihat ini. Oh. Beberapa tayangan tadi memperlihatkan ya kondisi real, objektif. Ya. Saya itu ingat apa kata pengacara itu yang mengatakan bahwa anak-anaknya nyaman bersama Mbak Imbong. Ya di sini makanya kita menuntut hak asuh anak katanya. Wah, saya bilang hak asuh anak boleh, ke papahnya itu boleh. Tapi 3 syarat minimal tadi. Ibunya berperilaku buruk, kemudian sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang dipenjara, kemudian masalah finansial itu. Berperilaku buruk misalnya suka berjudi, minum minuman keras, suka dugem, jadi wanita panggilan dan sebagainya. Itu. Coba ya kita tayangkan kalimat ini dari seorang pengacara. Yang intinya adalah anak-anak lebih nyaman katanya di Mbak Imbong. Faktanya, bagaimana bisa nyaman? Anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Mbak Imbong, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-undang peradilan anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Meski masih di bawah umur ya Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak?
itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani sendiri. Oh, dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak Nyaman anaknya tenang, ya bisa. Aneh kan? Cobalah melihat kondisi real saat ini. Netizen mengatakan bahwa Kiano makin kurus, makin tak terurus, tidak seperti anak artis dan sebagainya. Ini tamparan ini sebenarnya. Sadar atau tidak, ini adalah sebuah tamparan. Tamparan. Alih-alih mau mengasuh anak, Mbak Imbong itu sebenarnya masih butuh bantuan orang lain, masih butuh bantuan istrinya. Tambah lagi ngasuh anak. Katakanlah gini ya, ngurus sendiri, diri sendiri aja tidak bisa, apalagi ditambah beban ngurus anak, tambah kacau. Ya saya melihat banyak orang ayahnya ngurus anaknya, ada yang berhasil, ada yang siap. Tapi betul-betul waktu diluangkan untuk anaknya. Begitu ya. Saya ingin membacakan nih ya. Bagaimana ketika seorang ayah ingin meniti karir, ingin pekerjaannya, mencari uang, sementara juga harus membagi waktu dengan anaknya. Harus ada konsep pengasuhan. Seperti apa konsep pengasuhan itu? Nanti juga hakim akan bertanya, bagaimana Mbak Imbong membuat konsep pengasuhan terhadap anak-anaknya. Kemudian bagaimana mengatur waktu antara dia bekerja dan waktu untuk anak-anaknya. Itu juga akan ditanyakan. Dan saya yakin Mbak Imbong kesulitan untuk itu. Apalagi Mbak Imbong menyadari itu, bahwa kegiatannya, pekerjaannya menuntut kehadiran dirinya. Ke pabrik sana, ke sana kemari. Bahkan sampai di luar negeri. Bekerja itu kewajiban seorang ayah untuk mendapatkan nafkah, untuk memberi nafkah kepada keluarganya, memberi nafkah kepada anaknya. Bagaimana pikiran kita ketika terus-terus bekerja sehingga anak protes, tidak ada waktu untuk anaknya. Pola asuh itu penting ya, pola asuh itu penting. Jangan sampai ingin mengasuh anak tetapi tidak memiliki pola, tidak memiliki strategi. Sudah, yang tahu mengasuh anak ya ibunya. Jangan coba-coba bapak-bapaknya mau mengambil alih. Ini bukan main, bukan sebulan sekali loh.
ini adalah setiap hari harus memberikan ruang dan waktu kepada anaknya. Tidak bisa tidak. Pertanyaan saya, mampukah Mbak Imbong untuk mengasuh anak-anaknya? Kalau asal saja bisa lah, asal ya. Tapi tidak mempunyai standar yang layak. Ini saya bilang nih, secara keuangan, ekonomi, finansial, Mbak Imbong mampu untuk itu. Ya. Tetapi secara psikologis terhadap psikis anak-anaknya, Mbak Imbong akan kesulitan. Itu satu. Yang kedua, tidak ada konsep sebelumnya. Tidak pernah terlihat sebelumnya bahwa Mbak Imbong itu memiliki apa ya? Saya jadi ingat nasihat dari papahnya Mbak Imbong sendiri. Mbak Imbong itu egonya tinggi. Dan papahnya pernah menyampaikan itu. Jangan mau menang terus. Harus juga ngalah untuk menang. Ya. Inilah yang menyebabkan Mbak Imbong ya, ada kelemahan di situ. Inginnya menang terus. Mari kita simak nasihat dari papahnya berikut ini. Jadi dia kayak dizolimi gitu kan, jangan. Dua-dua kan tahu ada jeleknya, nah itu gampang itu kan. Sifatnya gini ya, baikinnya gimana supaya nggak begini terus gitu. Sesuainya. Menyesuaikan diri kan gitu. Dan harus bijaksana, itu yang lebih susah lagi. Ya kan? Dalam arti adil dan lain-lain. Iya dong. Kayak Baim sekarang kan lagi keinginannya ini nanti satu waktu akan turun dengan usia turun. Tapi, berarti kalau misalkan bahagia menurut Papa apa? Bahagia itu menurut Papa apa artinya? Bahagia kalau kamu tenang. Ketenangan di dalam diri itu, hidup kamu tenang itu, makanya orang nikah selalu dibilang sakinah mawaddah kan. Nah, sakinah itu tenang. Kalau kamu tenang, kamu bahagia. Coba kalau rumah tangga kamu punya anak ya, udah sama pola hidup kamu, sama pola saling asuh nggak pernah nyakitin pola, sampai ngomong pun saya salah nggak? Kalau gitu aja, tenang hidup kamu, nggak pernah ada musuh di luar, baik, ya udah tenang. Kebahagiaan itu bukan kesuksesan aja, ketenangan. Bukan, salah kalau bahagia itu ketenangan di dalam hidup, tenang dalam. Itulah makanya ya, apakah benar-benar sudah siap? Kalau belum siap, sebaiknya ya, nggak usah cabut itu tuntutan untuk hak asuh anak. Udah berikan kepada Paula Verhoeven dan meminta keputusan hakim. Lalu tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, tanggung jawab sebagai seorang pria, tanda tangani. Saya akan memberikan nafkah kepada anak-anak saya sebanyak sekian untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Itu saja. Tetap anak, tidak ada namanya bekas anak, bekas bapak, tidak ada, bekas ibu, tidak ada. Anak tetaplah anak, tidak ada bekasnya. Yang ada bekas itu ya bekas istri, bekas suami.
Tidak ada yang menghalangi Mbak Imbong untuk mengasuh putranya dengan Paula. Tidak ada. Karena itu tadi, tidak ada yang namanya bekas bapak. Bekas bapakku itu nggak ada. Bekas anakku itu nggak ada. Bekas istriku itu iya. Bekas suamiku iya. Tapi anak-anak tidak pernah ada bekasnya. Jadi tetap itu anaknya Mbak Imbong. Tetap itu juga anaknya Paula Verhoeven. Jangan, ya banyak sih yang para netizen yang mengatakan kalau tidak ada anak-anaknya nggak ada konten. Mbak Imbong kan orang kreatif, seharusnya punya ide-ide yang lain. Jangan anak dijadikan objek konten kan. Gitu. Saya melihat sini bahwa Mbak Imbong belum sepenuhnya siap dan layak menjadi seorang single parent yang bisa mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Banyak hal yang harus dijalankan dan Mbak Imbong belum siap itu. Bagaimana pendapat Anda? Semoga bermanfaat.